Pada tahun 2008, India dikejutkan oleh kasus yang aneh dan rumit. Seorang gadis remaja ditemukan tewas di kamar tidurnya yang seharusnya sudah terkunci dari dalam. Anehnya, orang tuanya juga ada di rumah dengan kamar yang bersebelahan, tetapi tidak ada satupun dari mereka mendengar apapun dari kamarnya pada malam sebelum tubuhnya ditemukan tidak lama setelah itu. Mayat tersangka juga ditemukan di teras rumah. Lalu siapakah pelakunya sebenarnya? Mari kita membahas tentang kasus yang dikenal sebagai pembunuhan ganda Noida. Arushi Talwar yang berusia 13 tahun pada tahun 2008 adalah putri dari pasangan dokter gigi, Dr. Rajesh Talwar dan Dr. Nupur Talwar. Lahir pada tanggal 24 Mei 1994. Dia adalah anak tunggal dari pasangan tersebut dan sangat disayangi oleh orang tuanya. Keluarga yang sangat berkecukupan ini tinggal di lantai 2 apartemen 132 Jalpa Yupihat di sektor 25 Noida. Arushi adalah seorang siswa di sekolah negeri Delhi dan dikenal sebagai gadis yang cerdas dan menawan. Dia suka menari dan memendam impian itu untuk berkeliling dunia. Masa depannya menjanjikan. Ia lahir dari keluarga kaya dan terhormat. Kedua orang tuanya, Rajesh dan Nupur, membuka sebuah klinik gigi di sektor 27 Noida dan merupakan profesional terhormat. Di komunitas mereka selain itu, Rajesh juga menjabat sebagai kepala departemen gigi di Rumah Sakit Fortis dan juga manajer di ITS Dental College. Karena jadwal kerja mereka yang padat dan sering harus lembur hingga larut malam, mereka meminta bantuan untuk berbagi tugas di rumah mereka. Sebelum memperkerjakan Vishnu Sharma untuk membantu, baik di rumah maupun di klinik mereka. Karena seringnya Vishnu bepergian, ia sering merekomendasikan kerabat atau temannya sebagai pengganti sementara. Salah satu rekomendasi tersebut adalah Umar Sharma yang bekerja sebagai supir keluarga. Mereka juga mempekerjakan seorang ART untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Orang lain yang diperkenalkan Vishnu adalah Hemra Bajet yang berusia 45 tahun. Namun kemudian Rajesh memutuskan untuk mempekerjakan Hemraj secara permanen, menyebabkan Vishnu tidak lagi diperlukan oleh keluarga itu. Hemraj disediakan sebuah kamar di apartemen keluarga itu. Dianggap lebih bisa diandalkan, Hemraj mulai bekerja lebih awal setiap harinya untuk menjalankan tugasnya, seperti mengambil susu atau membeli bahan makanan. Keluarga Talwar puas dengan pekerjaannya. Pada tanggal 15 Mei 2008, hari yang sama seperti hari lainnya, Rajesh dan Nupur berangkat kerja di klinik mereka, sementara Arushi pergi sekolah. Nupur bekerja di klinik dari jam 9 pagi hingga jam 1 dan kemudian menjemput Arushi dari sekolah pada pukul 13.30. Mereka kembali ke rumah untuk makan siang dengan ditemani oleh adik ipar Nupur, Vandana Talwar. Setelah mereka makan dan mengobrol sebentar, Nupur pergi ke rumah sakit Fortis pada pukul 16.30 untuk bekerja di jam shiftnya yang berakhir pada pukul 19.30. Sedangkan Rajesh, ayah Arushi, manajer sebagai profesional di kedokteran gigi ITS Dental College, mulai pukul 8:45 dan berakhir pada pukul 15:30. Setelah tugas mengajarnya, Rajesh diantar ke kliniknya, di mana dia merawat para pasien sampai jam 8 malam. Umesh, supir mereka, mengantarkannya pulang malam itu dan tiba di apartemen sekitar pukul 21.30. Setelah memarkirkan mobil, Umesh ke apartemen untuk mengembalikan kunci mobil dan tas kerja Rajesh yang dia serahkan kepada Hemraj. Saat itu Umesh melihat bahwa keluarga itu tampaknya sedang bersiap-siap makan malam. Umesh diyakini sebagai orang terakhir yang melihat Arushi dan Hemraj sebelum peristiwa tragis terjadi. Keluarga tersebut menyelesaikan makan malam pada pukul 10 malam. Karena hari ulang tahun Arushi yang semakin dekat, orang tuanya memutuskan untuk mengejutkannya dengan memberikan hadiah lebih awal. Mereka menghadiahkan kamera digital
Jasoni di dalam kamarnya. Dengan gembira Arusi mengabdikan momen itu bersama orang tuanya. Stempel waktu dipoto terakhir adalah pukul 10:10 malam. Setelah itu orang tuanya kembali ke kamar. Mereka sendiri, meskipun sudah larut malam dengan pekerjaannya termasuk mengirim email, memeriksa berita pasar saham, dan browsing situs web kedokteran gigi. Rajesh kemudian meminta Nupur untuk mengaktifkan router internet yang terletak di kamar Arusi. Karena pintu kamar Arusi hanya bisa dibuka dari dalam, Nupur harus mengetuk pintunya atau menggunakan kunci cadangan yang terletak di laci samping tempat tidurnya untuk masuk. Saat masuk ke kamarnya, Nupur melihat Arusi sedang membaca buku. Setelah mengucapkan selamat malam kepada putrinya, Nupur keluar dan menutup pintu di belakangnya. Menjelang tengah malam, teman Arusi, Anmol, mencoba menghubunginya lewat ponsel dan telepon rumahnya, tetapi tidak berhasil. Pada pukul 12:30 malam, Anmol mengirim SMS di mana ponsel Arusi sudah tidak aktif. Sedangkan aktivitas terakhir yang tercatat di router internet adalah pukul 12:08 malam yang mengidentifikasikan bahwa Rajesh masih online hingga saat itu. Pada pagi hari tanggal 16 Mei 2008, Baranti Madal ART keluarga itu tiba di apartemen mereka sekitar pukul 6 pagi. Ada hal aneh pagi itu bagi Baranti Madal. Ketika Hemraj yang biasanya menjadi orang pertama yang bangun tidak merespon. Setelah beberapa kali ia bunyikan bel setelah agak lama menunggu, Nupur akhirnya membuka pintu. Sambil mengomel karena ketidakhadiran, Hemrajan mempertanyakan mengapa tidak mengunci pintu luar. Mereka berdua kemudian berpikir, mungkin Hemraj sedang keluar untuk melakukan tugas. Paginya saat keluar kamar, Rajesh menemukan botol whisky Scottnya yang setengah kosong ada di meja ruang tamu. Baik dia maupun Nupur tidak ingat telah meletakkannya di sana. Ditambah dengan menghilangnya Hemraj secara misterius membuat mereka mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka kemudian bergegas memeriksa ke kamar Arusi sambil berharap pintunya terkunci. Tapi yang membuat mereka mulai ngeri, pintunya ternyata tidak dikunci. Dan saat masuk, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Arusi berada di atas tempat tidurnya, di tengah genangan darah sendiri dalam keterkejutan dan dalam keadaan panik. Barati segera berlari keluar untuk mencari bantuan dari tetangga. Sebelum polisi tiba di apartemen, sudah penuh dengan orang-orang yang ingin tahu dan secara tidak sengaja mengontaminasi tempat kejadian perkara. Rajesh dan Nupur dalam kesedihan, shock dan kemarahan secara spontan langsung menuduh Hemraj yang melakukan kekejaman itu. Pada saat polisi tiba, sekitar 15 orang telah berkumpul di ruang tamu dan 5-6 orang berada di kamar tidur Rajesh dan Nupur. Kondisi TKP sangat kacau karena telah diinjak-injak banyak orang. Media dengan cepat berkumpul di sana pada pukul 8 pagi. Sedangkan jenazah Arusi dipindahkan untuk diotopsi pada pukul 8:30 pagi. Hasil otopsi menyatakan bahwa Arusi menderita trauma benda tumpul di atas mata kirinya dan cedera pada tulang tengkorakannya yang berukuran 4-3 cm. Di samping itu, lehernya mengalami sayatan sedalam 6 cm dengan panjang 14 cm. Ahli forensik menyimpulkan bahwa luka di lehernya terjadi setelah kematiannya akibat trauma benda tumpul di kepalanya. Ketelitian dari sayatan di lehernya menunjukkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pembedahan yang akurat dengan target arteri di leher dan tenggorokan. Dr. Sunil yang mengadakan pemeriksaan lebih lanjut melaporkan bahwa tidak ada bukti penyerangan seksual maupun adanya DNA asing di area genital Arusi. Jenazah Arusi kemudian dibawa kembali ke apartemen pada pukul 10 malam. Pada pagi hari yang sama dengan dialasi balok es, Rajesh dan Nupur merencanakan untuk melakukan kremasi secepatnya kepada Arusi. Tindakan ini menimbulkan keheranan karena masyarakat menganggap
keputusan untuk segera mengkremasi Arusi sebagai tindakan yang tergesa-gesa, terutama sebelum penyidikan yang menyeluruh dapat dilakukan. Anehnya lagi, apartemen mereka yang menjadi TKP segera dibersihkan, termasuk kamar Arusi. Rajesh menyebutkan bahwa tubuh Arusi membusuk dengan cepat dan mereka juga menegaskan bahwa mereka telah mendapat izin untuk membersihkan apartemen mereka dari petugas yang yakin mereka telah mengumpulkan cukup bukti. Kasur dan bantal yang berlumuran darah disimpan untuk barang bukti sementara. Sisa barang-barang yang lain akan dibuang. Saat pintu teras luar apartemen Rajesh terkunci dan kuncinya hilang. Jadi barang-barang yang akan dibuang termasuk es yang dipakai untuk mengawetkan jenazah Arusi dititipkan di teras tetangganya. Kremasi dilakukan pada pukul 4 sore. Di hari berikutnya, seorang pengunjung melihat pegangan pintu teras ternoda darah pada hari Arusi ditemukan. Namun polisi pada awalnya menolak informasi ini, sebagian besar karena keterangan saksi yang bertentangan, dan juga Ares mengklaim bahwa dia tidak dapat menemukan kunci cadangan pintu teras. Keesokan harinya pada tanggal 17 Mei, petugas polisi KK Kuta berada di apartemen Rajesh untuk penyelidikan tambahan. Setelah ditunjukkan noda darah oleh saudara ipar Rajesh, dia setuju untuk menyelidiki kasus itu lebih lanjut. Hilangnya kunci cadangan menyebabkan petugas masuk secara paksa dengan merusak kunci pintu saat berhasil membuka pintu. Mereka menemukan tubuh yang sudah membusuk tepat di depan generator AC. Kabar ini disampaikan kepada Rajesh dan Nupur yang sedang menuju ke Haridwar untuk ritual penyebaran abu. Setelah mendengar kabar itu, Rajesh dan Nupur segera kembali ke apartemen mereka. Nupur menunggu di dalam mobil, sementara Rajesh naik ke apartemen mereka. Dihadapkan pada pemandangan mengerikan di teras, dia mengamati jejak darah yang menunjukkan bahwa mayat tersebut mungkin telah diseret karena pembusukan yang parah. Rajesh mengatakan tidak dapat mengidentifikasi mayat tersebut. Namun seorang teman Hemraj mengenalinya. Hasil otopsi Hemraj mengungkapkan bahwa dia menderita luka benda tumpul di bagian belakang kepala, mirip dengan luka Arusi, dan kedua korban sama-sama mengalami luka sayatan di leher dan tidak menunjukkan tanda-tanda kematian karena kekurangan oksigen. Pengacara Rajesh menyebutkan saksi melihat rambut di mulut Hemraj kemudian berasal dari pelaku. Namun petunjuk ini tidak diselidiki lebih lanjut oleh polisi. Sorotan media semakin intens dengan ditemukannya mayat pria yang awalnya diduga sebagai pembunuhnya. Ditemukan telah meninggal dengan cara yang sama di tempat yang berdekatan. Ada indikasi yang jelas untuk menyembunyikan jenazah yang ditutupi bed cover yang disampirkan di atas pegangan besi di dekatnya. Sebuah cetakan telapak tangan berdarah menunjukkan bahwa Hemraj mungkin mencoba merangkak pada saat-saat terakhir di hidupnya. Yang mengejutkan polisi bukannya menyelidiki calon tersangka yang mungkin menyimpan kebencian terhadap keluarga tersebut dan yang familiar dengan letak-letak di apartemen. Tapi polisi mulai mencurigai Rajesh dan Nupur. Polisi tidak bisa percaya bagaimana Rajesh dan Nupur sama sekali tidak mendengar keributan apapun pada malam pembunuhan itu. Sedangkan pintu kamar Arusi hanya bisa diakses dari dalam atau dengan kunci yang diletakkan di meja sebelah tempat tidur Nupur. Kegagalan Rajesh dan Nupur untuk menjelaskan bagaimana orang luar memperoleh akses ditambah dengan mereka terburu-buru untuk mengkremasi Arusi hanya memperdalam kecurigaan terhadap mereka. Kecurigaan lain juga ditunjukkan kepada Vishnu. Polisi mencurigai dia membunuh Hemraj karena perselisihan terkait pekerjaan dan kemungkinan membunuh Arusi karena dia mungkin menyaksikan perbuatan Vishnu bersama mantan pembantu rumah tangga lainnya dibawa untuk diinterogasi. Namun polisi tidak bisa menemukan bukti nyata apapun yang memberatkan perilaku. Rajesh semakin memperumit investigasi laporan, mengklaim bahwa dia menekan polisi untuk mengalihkan perhatian mereka dari apartemennya dan mencari Hemraj pada tanggal 16 Mei. Bahkan menawarkan sejumlah uang untuk mempercepat proses penundaannya yang berkepanjangan.
dalam memberikan kunci terasnya dan mengklaimnya yang tidak mengenali Hemraj yang telah bekerja dengannya cukup lama. Mencurigakan saat diinterogasi, teman-teman Hemraj mengungkapkan bahwa Hemraj pernah mengungkapkan kekhawatiran tentang keselamatannya. Alasan atau orang di balik ancaman ini masih belum diketahui. Polisi kemudian menahan Rajesh dan Nupur berdasarkan bukti-bukti tidak langsung. Inspektur Jenderal Gudrian Singh menyatakan ada dua skenario potensial. Yang pertama, dia berteori bahwa Hemraj memeras Rajesh karena mengetahui perselingkuhan yang menyebabkan Rajesh membunuhnya. Versi ini mengasumsikan Arusi terbunuh karena tidak sengaja menyaksikan kejahatan tersebut. Teori kedua, Arusi yang frustasi dengan dugaan perselingkuhan ayahnya mencari hiburan dengan Hemraj yang berpuncak pada hubungan seksual. Diduga, Rajesh memergoki mereka dan membunuh keduanya dalam ledakan kemarahan. Hasil otopsi pada Hemraj yang menunjukkan tanda-tanda aktivitas seksual saat terbunuh semakin mempengaruhi spekulasi ini. Masyarakat marah dengan spekulasi itu dan menganggapnya sebagai serangan terhadap karakter Arusi. Mereka meyakini polisi memutarbalikkan sifat ramah Arusi dan interaksi rutinnya dengan teman-temannya untuk menciptakan pandangan negatif terhadapnya. Karena keributan yang terjadi, Menteri Perempuan dan Perkembangan Anak meminta penangguhan Inspektur Jenderal Gudrian Singh. Kemudian dia aktif bekerja kembali 2 bulan setelah itu. Tidak lama setelah penyelidikan awal, Krishna Tadarai, seorang pegawai Rajesh, ditangkap pada tanggal 7 Juni karena dicurigai terlibat di dalam pembunuhan tersebut. Ada spekulasi yang menyatakan bahwa Krishna mungkin telah termotivasi untuk menyakiti keluarga Rajesh, terutama setelah Rajesh dilaporkan memarahinya di tempat kerja. Dugaan ini mulai meyakinkan ketika Umesh, sopir Rajesh, bersaksi bahwa dia mendengar percakapan Krishna dan Hemraj di mana Krishna mengatakan akan berurusan dengan Rajesh. Saat diinterogasi, Krishna menyeret nama pria lain, Rajesh Kumar, yang dipekerjakan oleh rekan kerja Rajesh. Polisi kemudian menemukan kaos berdarah di kediaman Raj Kumar, tetapi dia mengklaim bahwa darah itu berasal dari tubuhnya. Semakin mempertebal kecurigaan ketika Vijay Mandal, seorang asisten rumah tangga di lingkungan tersebut yang memiliki hubungan dekat dengan Hemraj, Krishna, dan Raj Kumar, juga ditahan. Mereka semua dites narkotika, namun hasilnya tidak diungkap ke publik. Masing-masing dari mereka mengeluarkan pernyataan pengakuan Raj Kumar. Dalam pernyataannya mengklaim bahwa Krishna membunuh Arusi setelah dia mengancam akan membeberkan beberapa kesalahannya dan kemudian membunuh Hemraj dengan gegabah. Karena ketahuan sementara pengakuan Krishna sendiri tidak konsisten, dia mengklaim Raj Kumar dan Vijay juga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Krishna membuat 3 pengakuan berbeda yang semuanya dibantah dengan alibi. Keluarga Krishna menegaskan bahwa dia ada di rumah pada malam pembunuhan, sedangkan Anita Durani, rekan kerja Rajesh yang memperkerjakan Raj Kumar, menjamin dia berada di kediamannya saat lewat tengah malam. Dan majikan Vijay, seorang tetangga, juga menyatakan bahwa Vijay berada di garasinya pada saat malam kejadian. Pengakuan-pengakuan yang bertentangan alibi dan hasil tes narkotika semua dipertanyakan kebenarannya dan tampak semakin rumit untuk dipahami. Penyelidikan menjadi semakin tidak jelas arahnya ketika pada bulan September 2008 ketika tersangka utama Krishna, Raj Kumar, dan Vijay dibebaskan karena kurangnya bukti. Keputusan ini semakin membuat masyarakat skeptis pada polisi, terutama setelah muncul tuduhan bahwa Rajesh dan Vijay dianiaya secara fisik saat berada di dalam tahanan untuk mendapat pengakuan paksa. Investigasi berikutnya terbukti sangat tidak meyakinkan. Pihak berwenang tetap fokus pada orang tua Arusi. Kurangnya tanda-tanda perlawanan menambah teka-teki dalam kasus ini. Polisi menunjuk adanya potensi manipulasi pada alat usap genital Arusi. Namun, akhirnya diputuskan bahwa kontaminasi tersebut disebabkan oleh kelalaian yang tidak disengaja, bukan manipulasi yang disengaja.
Sebuah tongkat golf menjadi titik fokus sebagai alat pembunuhan. Rajesh memiliki satu set tongkat golf. Polisi memperhatikan bahwa dua di antaranya tampak lalu dibersihkan. Sementara Rajesh mengakui membersihkannya. Dia memiliki saksi yang menyatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan niat jahat. Kemudian CBI memutuskan untuk menutup kasus tersebut dengan menunjuk Rajesh Talwar sebagai tersangka utama. Meskipun banyak orang melakukan protes keras dengan mengajukan petisi, sistem hukum tetap mengajukan Rajesh sebagai terdakwa. Pada tanggal 11 Mei 2013, kedua orang tua Arusi, Rajesh dan Nupur diadili. Keputusan pengadilan dibacakan pada bulan November 2013 yang menyatakan bahwa mereka bersalah atas pembunuhan putri mereka, Arusi Talwar dan asisten rumah tangga Hemraj. Akibatnya mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan bersalah Rajesh dan Nupur memicu kontroversi yang signifikan karena didasarkan pada bukti-bukti yang tidak jelas dan tampaknya dibuat dengan tergesa-gesa. Kasus tersebut kemudian ditinjau kembali oleh Pengadilan Tinggi yang sampai pada kesimpulan yang berbeda. Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membebaskan mereka pada tahun 2014 karena tidak adanya bukti nyata yang memberatkan. Temuan CBI dianggap spekulatif dan tidak cukup untuk dijadikan bukti. Setelah pembebasan mereka, Rajesh dan Nupur mulai kampanye untuk keadilan mereka. Mereka meluncurkan situs web bernama Justice for Arusi Alwar yang menyoroti banyak kesalahan, langkah dan kelalaian polisi selama penyelidikan. Sayangnya kasus ini tetap tidak terpecahkan dan tanpa bukti yang nyata. Kasus ini akan selamanya menjadi kasus dingin. Semoga suatu hari nanti kebenaran dapat terungkap. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini. Semoga saja apa yang saya bawakan dapat menjadikan pembelajaran. Wassalam.